Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita dari mahasiswi PINSA semester 5. Kita dari prodi tasawuf dan psikoterapi. Oke, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Pertiwi dan teman saya Aura Skarwangi, biasa dipanggil Rara. Terus aku Fadia Labibah Amaura, biasanya dipanggil Mora. Terus aku Chandra Nur Rohmah, biasa dipanggil Chandra. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami patologi sosial dari pelecehan seksual online hingga pemulihan diri. Oke, langsung saja ya. Iya. Yang pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mora. Jadi topik pertama kita itu yang pertama ada pengertian patologi sosial, terus yang kedua ada dampak patologi sosial pada korban, dan ketiga ada cara menangani dan melaporkan tindakan patologi sosial pelecehan, dan keempat ada pemulihan dan pencegahan dari patologi sosial pelecehan. Dan yang pertama ini aku bakal bahas tentang patologi sosial. Kalian tahu nggak patologi itu apa? Tidak, siap. Pasti kata-katanya asing kan? Jadi patologi sosial itu berasal dari dua kata, yaitu pathos dan logos. Yang artinya itu, pathos artinya penderitaan atau penyakit, dan logos itu artinya ilmu. Jadi patologi sendiri itu adalah ilmu tentang penyakit. Nah, di sini penyakitnya itu bukan kayak demam, batuk, flu, itu bukan, tapi penyakit di sini itu kayak masalah cara kita berhubungan, terus cara kita berinteraksi dalam tatanan masyarakat kayak kita ini. Itu. Terus sementara itu sosial sendiri adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi kayak kalian ini, Karang Taruna ya. Karang Taruna. Oleh karena itu, patologi sosial ini pengertiannya ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial dan penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, hal tersebut sama kayak dikatakan oleh Kartini Kartono. Kartini Kartono ini pernah mengatakan bahwa patologi sosial ini adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan dan stabilitas sosial, terus pola kesederhanaan dan hukum formal. Jadi kalau misalkan kita kayak melawan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, itu termasuk kita melakukan patologi sosial tadi. Terus ada para ahli yang mengatakan, salah satunya Blackmar dan Billin, menyatakan bahwa patologi sosial itu merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur institusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Nah, selanjutnya dampak pada korban yang akan dijalankan. Oke. Selanjutnya yaitu dampak pada korban tentang pelecehan seksual tadi. Jadi yang pertama itu ada kecemasan dan ketakutan. Jadi korban itu akan merasa kayak cemas gitu. Jadi kayak di sekelilingnya itu kayak merasa dia itu ada yang mengawasi, ada yang merekam, bahkan ada juga yang mengancam gitu. Terus yang kedua ada trauma dan stres. Jadi korban itu akan merasakan susah tidur, bahkan itu mimpi buruk gitu kan. Jadi kayak seperti ingin memejamkan mata, itu seperti terbayang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini tadi. Terus yang ketiga ada depresi dan kehilangan harga diri. Jadi kayak korban itu pasti akan selalu menyiksa dirinya itu. Jadi kayak merasa kayak dirinya itu salah gitu, kayak menyalahkan dirinya sendiri terus, padahal itu bukan sepenuhnya salah korbannya, bukan. Terus ada gangguan emosi. Jadi korban itu akan merasa kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih,
dikit-dikit itu tersinggung kayak kemudian mut-mutan gitu pokoknya. Terus yang terakhir ada hilangnya kepercayaan pada orang lain. Jadi akan merasa kayak bahwa itu gak percaya gitu sama siapa-siapa, bahkan sama teman, sama pasangannya, bahkan sama keluarganya itu dia juga merasa nggak percaya gitu. Tapi di samping dampaknya itu pasti ada cara mengatasinya kan ya. Nah, cara mengatasinya akan dijelaskan oleh Mbak Chandra. Atau lewat postingan Instagram atau TikTok, kita bisa melaporkan lewat aplikasi tersebut. Nah, kita juga bisa melaporkan tindakan pelecehan tersebut kepada pihak berwajib. Yang pertama itu ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Ini ada nomornya juga, terus media sosial juga. Yang kedua itu Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA. Yang ketiga itu bisa melalui kantor polisi jika ada kontennya itu di nomor 110. Yang keempat bisa melalui Komnas HAM, dan yang kelima bisa melalui Lembaga Perlindungan Saksi atau Korban LPSK. Ini juga ada nomor-nomor tersebut dan media sosial juga. Oke, ini topik yang terakhir tentang pemulihan dan pencegahan. Nah, jadi kalau misalkan di sini amit-amit alhamdulillah ada yang mengalami pelecehan secara online, itu yang pertama yang harus dilakukan itu pengakuan terhadap diri sendiri. Jadi kita itu nggak bisa banget untuk membohongi diri sendiri, walaupun kita ngakunya aku nggak apa-apa, tapi padahal hati kecil kita itu pasti ngerasa kalau kenapa-kenapa. Nah, kalau misalkan pelecehannya itu secara online itu tadi, pengakuannya itu yang udah dijelasin sama Mbak Chandra tadi, bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau misalkan pelecehannya itu secara langsung, itu diusahakan jangan mandi setelah dilecehkan. Karena apa? Karena kan nanti sidik jari dari pelaku itu akan tertinggal di badan kita. Nah, kalau misalkan kita mandi, itu nanti sidik jarinya udah nggak bisa kedetek lagi. Lalu yang kedua, kita harus mencari dukungan lokal. Dukungan lokal ini macam-macam, bisa dari keluarga, bisa dari lingkup pertemanan, atau dari lingkungan yang kalian merasa nyaman. Lalu yang ketiga, laporkan ke pihak berwenang di call 110. Lalu yang keempat ada konsultasi profesional. Yang kita saranin pertama itu ke psikolog. Kalau misalkan dari psikolog ini sudah dirujuk ke psikiater, bisa ke psikiater. Lalu yang kelima digabung dengan kelompok dukungan. Nah, di sini kelompok dukungan ini bikin kita untuk merasa kita itu nggak sendirian. Jadi ada banyak orang yang senasib dengan kita yang bisa memvalidasi perasaan kita. Lalu cara pencegahannya, yang pertama ada pelajari tanda bahaya. Misalkan kalau ada orang-orang yang misterius yang minta kirim gambar tidak senonoh ataupun gambar wajah aja, itu sebenarnya kalau kita nggak deket banget itu udah termasuk mencurigakan. Dan kalau misalnya nggak ada urgensi untuk kirim gambar itu juga buat apa gitu kan. Lalu yang kedua, hindari resiko. Biasanya jangan suka main anonim. Sebenarnya anonim itu ada bahayanya juga. Soalnya kan anonymous chat, Telegram. Nah, karena itu kan justru kan kita nggak tahu sebenarnya orang yang di sana itu orang yang seperti apa. Bisa aja itu penjahat. Bahkan sekarang itu nggak cuma pelecehan aja, teroris itu juga bisa masuk lewat anonim, lewat apa? Roblox itu juga bisa sekarang. Kemarin yang terbaru itu ada. Terus yang ketiga itu ada monitoring dan juga update. Nah, di sini tuh maksudnya itu kita kalau misalkan ada updatean terbaru dari aplikasi-aplikasi yang kita pakai, itu bisa mungkin kita itu ngikutin update-nya. Misalkan WhatsApp. Nah, sekarang itu WhatsApp itu kita udah nggak bisa lagi nge-screenshot dari profil orang lain. Nah, karena itu kebijakan baru biar foto kita itu nggak dipersalahgunakan sama orang yang kita nggak kenal. Oke. Nah, sudah selesai. Ya, saya di ujung pembahasan ya. Siapa yang ingin bertanya? Siap, saya bertanya. Ya, silakan bertanya. Faktor apa yang sering mendorong seseorang untuk melakukan pelecehan seksual? Oke, terima kasih. Siap. Karena adanya
menormalisasi dari lingkungan sekitar. Nah, biasanya kalau kita itu sering bergaul sama orang-orang yang menormalisasi pelecehan itu sebagai lelucon, nah itu kita itu bakalan nganggep pelecehan seksual ini bukan hal yang serius. Terus biasanya juga karena akses mudah dari teknologi. Seperti yang kita udah tahu sekarang teknologi kan udah maju banget. Kita itu bisa gampang banget nemuin video-video nggak senonoh, entah itu di aplikasi X, aplikasi Telegram, dan manapun, bahkan yang terbaru di TikTok, yang live TikTok itu. Nah, itu juga ada. Itu bisa memicu seorang, karena seorang yang keseringan melihat konten-konten dewasa itu akan mengalami kecanduan, karena hal-hal yang seperti itu tuh mengandung hal-hal yang membuat seseorang yang mengalaminya itu merasa kecanduan. Lalu yang terakhir itu adanya kekurangan pendidikan tentang batasan. Nah, sebenarnya kalau kita sendiri itu harus punya batasan untuk diri sendiri. Gak melulu itu kayak misalkan ada cewek yang pakai baju terbuka. Nah, itu tuh kita tuh nggak selalu kayak ya salah ya dia mancing duluan, kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah, sebenarnya sebagai cowok, nggak cowok juga, cewek juga, itu tuh kita tuh harus set boundaries untuk diri sendiri kayak. Nah, sebenarnya itu tuh nggak melulu salah orang tersebut, yang salah itu nafsu diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tadi faktor-faktor dari seorang untuk melakukan pelecehan. Sudah paham? Sudah paham. Terima kasih. Terima kasih ya. Apa? Ya boleh. Aku bilang Ya. apa sih yang utama kita itu dilecehin di media sosial gitu, penyebabnya itu apa? Sebab kita dilecehkan di sosial media. Kayak yang udah aku bilang tadi, sebenarnya itu kan sebagai korban, itu tuh sebenarnya itu bukan kesalahan kita. Karena kadang itu ada juga beberapa orang yang udah memakai pakaian yang tertutup tetap mendapatkan pelecehan. Nah, untuk dari itu, untuk menanggulangi dan mencegah seperti itu, kita itu bisa menggunakan aplikasi yang sudah disediakan di Instagram dengan fitur mengunci Instagram. Nah, oleh karena itu biasanya aplikasi tersebut itu bisa bermanfaat untuk kita untuk menghindarkan kita dari orang-orang yang nakal di luar sana yang nggak kenal sama kita. Terus kalau misalnya itu kayak misal berlaku di influencer itu kan dia harus ada di media sosial ya Kak. Cara mengatasinya biar dia nggak kena pelecehan seksual itu gimana? Kan dia otomatis nggak kunci media sosialnya. Yang bisa dilakukan juga itu tetap mencari dukungan. Biasanya kan kita kalau misalkan ada influencer yang mengalami pelecehan, itu influencernya suka nge-screenshot yang ngelecehin, habis itu bikin story kan. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu contoh untuk mencari dukungan atas perlakuan pelecehan yang dialami oleh dirinya. Kayak gitu. Lalu setelah melaporkan, bisa juga dengan cara ngeblok orang yang ngelecehin gitu. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih juga atas waktunya. Terus apabila ada salah kata atau kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan semoga pelajaran ini juga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan pernah mencoba-coba ya untuk melakukan pelecehan itu tidak baik. Dan semoga kita juga nggak jadi korban untuk orang-orang yang kabut, orang-orang yang jahat itu juga ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.